Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GB Mania dimanapun Anda berada. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Ya, di kesempatan siang hari ini pada tanggal 14 Oktober 2021 kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk melihat dari persiapan untuk menyambut ajang balapan World Superbike yang akan kita adakan di bulan November ini. Kita langsung saja untuk menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter seperti yang kita perhatikan. Untuk pengerjaan di siang hari ini tidak begitu banyak ya, karena memang untuk aktivitas pengerjaan yang dilakukan sudah terselesaikan di bagian trek lintasan. Tinggal lanjutan di beberapa titik seperti di bagian rumput area yang masih terus dilakukan untuk perapian di tikungan-tikungan di depan sana. Sebelum kita maju ke depan untuk melihat situasi yang ada, kita perhatikan dulu untuk hasil dari pengerjaan di bagian gardu PLN. Seperti yang kita lihat di sini untuk gardu PLN sudah mulai dilakukan pengecatan maupun pelukisan. Nah, seperti ini modelnya ya, bagus sekali ya. Kemungkinan nanti bagian atapnya ini akan dilukis juga ya, supaya lebih terlihat rapi nantinya. Dan untuk bangunan race control yang berada di sisi kiri trek lurus, seperti yang kita perhatikan untuk pemasangan panel maupun penempatan untuk banner nantinya sudah bisa dikatakan selesai ini ya. Tinggal dilakukan untuk pemasangan, kita masih menunggu ini untuk progres penyelesaian. Kita akan terus bersama-sama memantau untuk melihat dari capaian sejauh ini. Ya, dimana juga untuk hari ini kunjungan terus berdatangan dari pihak-pihak kementerian ya maupun pihak-pihak terkait seperti MGPA juga terus melakukan pengecekan. Dan di kesempatan siang hari ini pihak perekonomian ya atau Menko Perekonomian Airlangga Hartanto menuju ke lintasan Sirkuit Mandalika ini ya. Pertemuan dilakukan untuk menyambut ajang atau mempersiapkan dari segala sesuatu yang akan dilanjutkan untuk kita mengadakan gelaran balapan nantinya. Ya, jadi untuk Pak Presiden Joko Widodo pada kesempatan siang hari ini tidak sempat ya, ditunda ya. Nanti kita akan sama-sama ketahui kapan akan bisa berkunjung langsung untuk meninjau dari kesiapan Sirkuit Mandalika. Kita akan sama-sama terus membagikan informasi buat kalian semua. Ya, selain itu juga untuk kunjungan terus dilakukan di Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian paddock area. Seperti yang kita lihat di sini ya, sudah dilanjutkan untuk persiapan ini seperti yang kita perhatikan. Ya, untuk perakitan di bagian paddocknya nanti tentunya akan menunggu untuk material-material panel yang masih belum berdatangan ya. Separuhnya sudah didatangkan. 3 truk kemarin sudah ada di sini, sudah terparkir di depan ini ya. Dan tinggal beberapa lagi, tinggal 7 kalau kita perhatikan ya. Karena diperkirakan ada 10 truk nanti yang akan membawa untuk material-material paddock tersebut. Ya, seperti yang kita perhatikan juga untuk tenda-tenda sudah mulai dipersiapkan di sini ya, tempat para pekerja nantinya untuk beristirahat ya ketika lagi membuat bangunan paddock modular atau merakit bangunan paddock model tersebut. Ya, terlihat sibuk sekali di kesempatan siang hari ini aktivitasnya ya. Luar biasa memang untuk kita kejar target supaya sesuai harapan seperti yang kita harapkan. Kita selalu berdoa semoga saja untuk kelancaran bisa kita dapatkan untuk mengadakan ajang balapan yang kita tunggu-tunggu tentunya. Dan di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk Al Krem sudah standby di garasi pedok untuk melanjutkan dari aktivitas perakitan nantinya ya, sambil menunggu tentunya. Dan seperti yang kita bilang tadi, untuk para menteri yang berkunjung di kesempatan siang hari ini akan mengelilingi untuk meninjau dari kesiapan lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit ini. Seperti yang disiapkan di depan itu ya, alat-alat bicycle maupun sepeda motor yang sudah disediakan untuk bersama-sama nanti, yaitu para menteri untuk melihat dari keseluruhan lintasan yang ada. Ya, kita kembali ke trek lintasan dan di sini bisa terlihat juga aktivitas para menteri maupun para pihak-pihak terkait masih terus melakukan persiapan untuk pengecekan di bagian trek lintasan, di mana untuk siang hari ini mereka akan menjajal juga untuk trek lintasan
ya untuk melihat dari kesiapan, tapi menggunakan bicycle ya, tidak menggunakan motor gede tentunya. Ya, jadi seperti yang kita ketahui untuk Mandalika International Street Circuit ini ya, dalam waktu dekat akan mengadakan ajang balapan World Superbike yang kita tunggu-tunggu tentunya. Seperti yang dikatakan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku anak perusahaan Indonesia atau Indonesian Tourism Development Corporation atau TDC yang mengelola kawasan ekonomi khusus KEK Pariwisata Mandalika ya, sedikit membocorkan tentang harga tiket untuk kita menonton nantinya. Kadip Operasional MGPA Dian Dilato mengatakan harga tiket yang dibanderol mengikuti standarisasi atau balapan World Superbike di negara-negara lain. Ia menyebutkan kisaran tiket terus selama 3 hari tersebut ya, yaitu sebesar $100 Amerika Serikat ya per orang, seperti itu. Harga tiket memang pasarannya internasional, jadi kalau di luar negeri harga itu $100 Amerika Serikat, di Indonesia juga akan sama seperti itu. Ikut standarisasi luar, kata Dian saat ditemui Mandalika International Street Circuit Lombok Rabu tanggal 13 kemarin. Dian mengatakan tiket penonton balapan World Superbike dijual secara online. Penjualan tiket lanjut dia ya belum dibuka sejauh ini karena masih ada pertimbangan soal protokol kesehatan dan kuota penonton dari pemerintah. Jadi kita menunggu persetujuan pemerintah terkait beberapa banyak penonton yang diperbolehkan, apakah 25.000 atau 35.000 atau 15.000 penonton, ujar Dian. Sebelum pemerintah menyebutkan kapasitas maksimal penonton ajang perdana yang akan digelar di sirkuit Mandalika sebanyak 25.000 orang, penjualan tiket di Mandalika International Street Circuit dilakukan secara daring melalui Explorin Indonesia. Ajang balapan World Superbike di sirkuit Mandalika akan menjadi seri penutup yang akan berlangsung pada tanggal 19 sampai 21 November 2021 nanti. Dian sangat optimis ya, ajang balapan motor ini bakal menyedot minat pecinta World Superbike di Indonesia karena sudah lama ajang balapan ini tidak dihelat di tanah air kita. Indonesia sukses 4 kali menggelar balapan motor internasional World Superbike di sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat pada tahun 1994 dan 1995 sampai dengan 1997. Setelah lebih dari 20 tahun absen, para pembalap World Superbike dijadwalkan akan kembali mengaspal di Indonesia. Ya, jadi seperti itulah bocoran sedikit tentang harga tiket ya, 3 hari berturut dengan harga $100 ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke trek lintasan dan kita perhatikan untuk tribun VVIP yang berada di Bukit Tikungan Pertama. Seperti yang kita perhatikan di sini sudah dilakukan untuk pengaspalan di bagian jalur yang langsung terhubung ke belakang ini. Nah, ini dia ya, modelnya cukup cantik sekali untuk tribun VVIP yang berada di ketinggian ini. View-nya memang luar biasa ya kalau kita perhatikan untuk tribun ini sendiri. Nanti tribun ini seperti yang kita ketahui akan diperuntukkan sebagai tempat penonton eksklusif untuk tamu negara seperti Pak Presiden dan pejabat-pejabat lainnya. Ya, untuk situasi dan kondisi sampai saat ini pengerjaan masih terus akan dilanjutkan untuk penyelesaian di bagian tribun VVIP yang berada di Bukit Tikungan Pertama. Begitu juga untuk bunga pink yang berada di bukit ini akan terus dilakukan penanaman di belakang ini ya, maupun di bagian sisi sebelah timur kalau kita dari sini ya, akan terus dilakukan penanaman. Separuhnya sudah, ini berapa hektar sudah dilakukan penanaman untuk bunga bengevel yang berada di Bukit Tikungan Pertama ini. Ya, kita kembali ke trek lintasan untuk melihat dari situasi dan kondisi di kesempatan siang hari ini. Seperti yang kita perhatikan di tikungan pertama, 2 dan seterusnya, pengerjaan lanjutan tidak begitu banyak kita lihat di sini karena sudah sip sekali ya, yaitu pengerjaan di curb area, rumput area maupun pengerjaan di bagian grapple, semuanya sudah terlihat lebih rapi di siang hari ini. Ya, kita akan upload full lintasan buat kalian semua untuk kita bersama-sama memantau dari kesiapan untuk Pertamina Mandalika International Street Circuit ini.
Oke, lanjut lagi untuk menelusuri dari capaian pengerjaan di siang hari ini. Kita berada di tikungan kedua menuju 3 dan 4 di depan ini ya. Pengerjaan curb sudah terselesaikan seperti yang kita perhatikan, maupun pengerjaan di bagian concrete barrier, debris span semuanya sudah terpasang di posisi masing-masing. Sudah siap sekali. Pengerjaan lanjutan masih terus berlangsung untuk pemadatan di bagian sebelah kanan yang ada di sini ya, yaitu di bagian material grapple nantinya. Setelah dipadatkan maka akan dilanjutkan untuk penghamparan seperti di bagian sisi kiri yang kita lihat di tikungan ke-4 menuju ke-5 sudah rapi sekali. Sampai menuju ke jalur evakuasi yang berada di sana sudah dilakukan untuk pemerataan. Pengerjaan lanjutan di rumput area yang berada di sini ya, dari tikungan pertama sampai menuju tikungan ke-6 dan ke-7 sudah terselesaikan. Ya, jadi seperti yang kita perhatikan untuk lintasan Pertamina Mandalika International Street Circuit ini tinggal dilanjutkan untuk pengecatan di bagian curb maupun di bagian sisi yang memang akan dilakukan pengecatan ya, di beberapa bagian verge maupun run off-nya nanti. Kita sudah berada di tikungan ke-7 menuju ke-8. Di sini rumput sudah tertata dengan rapi. Nah, ini dia ya, di sebagian sebelah kanan. Ya, di siang hari ini kita akan lihat untuk hasil capaian pengerjaan di bagian tunnel kedua. Seperti apakah, karena memang jarang sekali kita expose di sini. Ya, begitu juga untuk tunnel kedua, di mana di bagian zona dalam ini sudah akan segera tersambung ini. Nah, akan segera tersambung maksud kita ya, dari jalur bundaran yang berada di zona tengah tersebut menuju ke tunnel kedua yang langsung menuju ke pantai yang berada di depan sana. Ya, jadi seperti inilah kondisi di tunnel kedua juga sudah terselesaikan untuk pengerjaan, baik pembuatan jalur ya. Di sini juga 2 jalur sama seperti di tunnel pertama menuju ke pantai yang ada di depan itu. Ya, kita lanjut kembali dari tikungan ke-8 menuju ke-9 di sebelah kanan. Di sini sudah rapi sekali, material grapple sudah kita lihat ini. Dilakukan penghamparan kemarin ya, sampai saat ini bisa terlihat alat berat masih terus melakukan aktivitas mereka untuk merapikan di bagian material grapple tersebut. Begitu juga area rumput yang berada di tikungan ke-9 menuju ke-10 sudah siap sekali. Area run off juga sudah oke ya, di semua lintasan sudah tersambung dengan sempurna. Oke, kita sudah berada di tikungan ke-10 yang ada di sini untuk pembuatan di bagian billboard yang berada di depan bukit ini sudah bisa dikatakan rampung ini, terselesaikan. Tinggal lanjutan untuk bagian aksesorisnya, lampu nanti akan dipasang di sana ya, untuk menambah keindahan di bagian billboard Pertamina yang ada di sana. Pengecekan juga masih terus berlangsung di tikungan ke-10 seperti yang kita lihat di sini ya. Para menteri maupun para pihak-pihak terkait tentunya yang berkesempatan hadir di siang hari ini untuk melihat kesiapan lintasan ini sendiri masih terus melakukan perjalanan mereka untuk melihat dari sudut-sudut yang ada di keseluruhan trek untuk lintasan ini sendiri. Oke, kita kembali ke tikungan ke-11 menuju ke-12 seperti yang kita perhatikan untuk hasil dari pengerjaan yang kita bisa lihat sudah fix di sini. Di tikungan ke-11 sebelah kiri untuk grapple sudah rapi sekali. Begitu juga untuk curb sudah tersambung semuanya, dan rumput area yang kemarin ditanam ya dilakukan penambahan atau penyiraman juga ya supaya tumbuh lebat. Nah, di bagian sebelah kanan ini saat ini sudah mulai dipersiapkan untuk lanjutan, yaitu penanaman untuk rumput yang kita kemarin sedikit dilakukan untuk pembongkaran ya, bukan dibongkar tapi dirapikan maksud kita, supaya semuanya terlihat lebih indah tentunya.
Ya, kita lanjut kembali ke trek lintasan dari tikungan ke-13 menuju ke-14. Bisa diperhatikan semuanya sudah fix ya, tidak ada para pekerja yang melanjutkan pengerjaan karena memang sudah oke sekali. Tinggal perapian saja di sisi kiri yang masih dilakukan, di mana yang dibutuhkan ya untuk penyelesaian dari fase finishing yang sedang dilakukan. Dan saat ini kita berada di tikungan ke-14 menuju ke-15, di mana di sini juga seperti yang kita perhatikan semuanya sudah sip sekali. Rumput area yang kemarin kita lihat di sini masih dilakukan penanaman dan sekarang sudah bisa dikatakan tersambung semuanya. Baik, pembersihan di bagian curb juga terus dikerjakan sampai sore kemarin ya, dikerjakan untuk perapian dan pembersihan supaya mudah nanti untuk dilanjutkan pengecatan tentunya. Oke, kita sudah berada di trek lurus kembali, di mana awal penerbangan kita sudah upload full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari titik-titik mana sajakah yang sudah terselesaikan atau yang masih belum disempurnakan ya, terus dilakukan untuk percepatan di siang hari ini. Dan kita kembali di area garasi pedok seperti yang kita bilang tadi ya, untuk kunjungan-kunjungan terus berdatangan, terus berlanjut di sini untuk melihat dari kesiapan sirkuit ini sendiri untuk mengadakan balapan yang memang kita tunggu-tunggu. Oke, mungkin sampai di saja perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Kita akan kembali nanti sore untuk melihat dari hasil capaian pengerjaan yang sudah didapatkan. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi yang saya sampaikan ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Akhir kata, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.